Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azmunifa dengan NPM 237105108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi dan arsitektur pada komputer. Oke, next slide itu yang pertama adalah pengertiannya. Jadi, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu seperti menerima input, memproses input, dengan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian dapat menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lalu, sistem dalam komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hardware. Jadi, hardware itu komponen dalam komputer yang bisa dilihat dalam bentuk nyata dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya seperti keyboard, habis itu mouse. And then software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Contohnya yaitu program instruksi dan sistem operasi. Nah, yang terakhir adalah brainware. Jadi, brainware itu adalah orang yang terlibat langsung dalam penggunaan komputer, yaitu contohnya adalah operator, sistem analis, dan programmer. Oke, next slide itu adalah fungsi komponen dalam komputer. Jadi, input device media itu digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, and microphone. And then, output device komputer adalah komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hardware, software, atau sound. And then, 1/10 port digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi yang keluar dari sistem komputer. 1/0 port juga digunakan untuk menghubungkan peralatan input dan output komputer. Nah, jadi di sini tuh dijelasin tentang fungsi komponen komputer. Yang pertama itu ada CPU dan memori. Jadi, CPU adalah Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi yang ada dalam komputer. Yaitu di dalam CPU ini memiliki ALU, yaitu Arithmetic Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, yaitu Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Selain itu, komputer juga terdapat cache atau memori atau register sebagai tempat penyimpanan sementara. The next is memory. Memori merupakan bagian dari komputer sebagai tempat program dan disimpan. Memori itu terbagi menjadi internal and external. And then memori internal itu berupa RAM, yaitu Random Access Memory, and ROM, yaitu Read Only Memory. Memori internal ini dapat diakses langsung oleh prosesor, sedangkan eksternal harus melalui piranti INO. Nah, jadi di sini tuh fungsi komponen komputer di dalam CPU itu yang pertama ada ALU, register, and control unit. Habis itu ada control bus, data, and address bus. Nah, jadi di sini tuh sistemnya saling bekerja sama. Nah, data bus ini yaitu jalur perpindahan data antar komponen komputer. Lebar databus akan menentukan kinerja dari sistem komputer, dan sifat dari databus adalah bidirectorial sehingga dapat membaca dan menerima data. Biasanya terdiri dari 8, 16, dan 32 juga 64 jalur. Kemudian, address bus itu digunakan untuk menentukan lokasi dan tujuan atau sumber pada proses transfer data. Nah, address bus ini juga digunakan untuk CPU untuk mengirimkan alamat dan memori yang akan ditulis atau dibaca. Biasanya terdiri dari 16, 20, 24, dan 32 jalur. Dan yang terakhir itu adalah control bus, yaitu yang digunakan untuk mengontrol akses ke databus dan address bus. Nah, di sini ada bentuk gambaran dari struktur utama CPU, yaitu ada register, arithmetic and logic unit, internal CPU dan internal connection, and control unit, and then ini komputer, INO, sistem CPU dan memori. Nah, jadi itu arithmetic and local unit atau ALU itu bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kemudian control unit itu bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Next adalah register, yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan yang terakhir adalah CPU interconnection, adalah sistem koneksi bus yang menghubungkan komponen internal yaitu CPU,
ALU, unit kontrol dan register, dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Nah, di sini ada fungsi CPU adalah menjalankan. Jadi fungsinya CPU itu adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut, kemudian mengeksekusinya satu persatu sesuai alur dan perintahnya. Lalu program eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi yaitu execute. Nah, CPU ini awalnya akan membaca instruksi dari memori yang terdapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Disebut sebagai program counter yaitu PC. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam bentuk register instruksi IR. Nah, kemudian CPU ini adalah memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Nah, CPU I per O itu perpindahan data dari CPU ke modul atau I per O dan sebaliknya. Kemudian pengolahan data itu CPU membentuk sejumlah data dan operasi aritmatika yaitu logika terhadap data, dan terakhir adalah kontrol yang merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, di sini dijelasin siklus instruksi. Yang pertama siklusnya itu Instruction Address Calculation yaitu EAC, yang berfungsi untuk mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada Instruction Fetch (IF), yaitu membaca dan mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Kemudian Instruction Operation Decoding yaitu IOD, yang berfungsi menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang digunakan. Lalu Operand Address Calculation yaitu menentukan alimat operand yang digunakan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Terus ada Operand Fetch yaitu yang mengambil operand dari memori atau modul I per O, IO. Nah, data operation DO ini membentuk operasi yang diperintahkan, dan yang terakhir adalah Operand Store yaitu yang digunakan sebagai menyimpan hasil eksekusi ke memori. Nah, di sini kan ada sinyal interupsi. Sinyal interupsi itu berisi tentang yang pertama adalah program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya itu aritmatika, overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. And then timer, yaitu instruksi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini tuh memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. And then IO, yaitu sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I per O sehingga berhubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir yaitu hardware failure, yaitu interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Nah, ini adalah gambaran mekanisme interupsi. Jadi yang pertama itu after start itu kita mengambil instruksi selanjutnya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam siklus pengambilan. And then abis itu kan ada eksekusi instruksi, itu halt. Nah, itu udah termasuk ke dalam siklus eksekusi. Terus abis itu di halt ini ketika interupsi ditolak, terus abis itu ketika ke bawah itu ketika interupsinya diizinkan. Nah, pemeriksaan interupsi dan eksekusi itu di interupsi yaitu masuk ke dalam siklus interupsi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.